Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dengan NIM 112110453 dari kelas MA21A01 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi manajemen pada PT Aqua Golden Mississippi guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Bapak Muhammad Ehsan, Eskom MM. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen dan manfaatnya. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan kegiatan manajemen suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan yang cepat dan efektif. SIM meliputi berbagai aspek seperti pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi informasi yang relevan bagi manajemen. SIM biasanya digunakan dalam berbagai bidang manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan lain-lain. SIM juga dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti Enterprise Resource Planning atau ERP dan Customer Relationship Management atau CRM untuk memudahkan pengelolaan informasi. Nah, sekarang manfaat. Manfaat dari penerapan SIM yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memudahkan koordinasi dan komunikasi antar departemen, serta meningkatkan daya saing organisasi atau bisnis di pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan sistem informasi manajemen pada PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi adalah salah satu perusahaan produsen pelopor air minum dalam kemasan pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Turto Utomo. Pabrik pertama yang didirikan adalah berlokasi di Pondok Ungu, Bekasi. Pada tahun 1973, PT Aqua Golden Mississippi meluncurkan produk pertamanya dalam bentuk kemasan botol kaca berukuran 950 ml dan dari pabrik yang ada di Bekasi dengan harga per botol yaitu seharga Rp75. Pada tahun 1998, Aqua memutuskan untuk bergabung dengan salah satu perusahaan air minum kemasan terbesar di dunia yaitu Danone. Upaya untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, PT Aqua Golden Mississippi memberikan layanan website kepada para konsumen yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan dalam pengaksesan informasi, sehingga konsumen dapat mengenal Aqua lebih baik lagi. Sebagian besar produksi yang dilakukan oleh PT Aqua Golden Mississippi telah menggunakan sistem komputer, yaitu yang pertama menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dalam proses supply chain. ERP merupakan suatu sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengatur perencanaan sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan di suatu perusahaan. Sistem ERP dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan strategi perusahaan dan penyusunan anggaran perusahaan dengan cepat dan akurat. Semua pabrik Aqua juga telah terhubung dengan VPN. Dengan masing-masing pabrik tersebut telah terhubung dengan sistem ERP yang ada di pabrik pusat yaitu pabrik yang ada di Bekasi. Status persediaan material dari masing-masing pabrik dapat dimonitor secara langsung melalui sistem online tersebut. Teknologi ERP yang diterapkan pada PT Aqua adalah menggunakan suatu sistem yang disediakan oleh SAP dan aplikasi yang digunakan bernama MySAP. Yang kedua yaitu menerapkan sistem SCM atau Supply Chain Management. SCM pada PT Aqua Golden adalah suatu proses yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua aktivitas yang berkaitan dengan aliran produk, baik dalam satu organisasi maupun antar organisasi. Contohnya yaitu dalam proses perolehan bahan baku, proses produksi sampai pendistribusian produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling hemat biaya. Tahap pertama dalam penerapan supply chain management adalah menyediakan bahan baku utama yaitu air mineral. Kemudian dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu pengolahan dan pengemasan. Setelah pengemasan masuk ke tahap kontrol kualitas sebagai tahap akhir dari produksi.
Jika produk tersebut telah aman dan layak, maka akan disalurkan ke distributor. Tahap kedua yaitu mengidentifikasi pemasok. Dalam proses produksinya, PT Aqua mengambil air dari berbagai daerah yang memiliki sumber air yang baik, yaitu seperti Lampung, Subang, Wonosobo, dan Manado. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.